Spesial, kata itu menurut saya paling pas untuk menggambarkan Samsung Galaxy S7 Edge. Ponsel dengan harga 10,5 juta rupiah ini membawa fitur unik dan tentunya spesifikasi kelas atas. Lalu apakah bisa dikatakan sempurna? Mari cari tahu bersama saya Putra Reza masih di Project Review untuk Samsung Galaxy S7 Edge. Kebalik. Pada flagship di awal 2016 ini, Samsung tidak melakukan perubahan radikal di bagian desain. Bentuk secara keseluruhan memang tidak berbeda, tapi pada S7 Edge ini Samsung memberikan lengkungan di pinggiran bodi belakang sehingga lebih terasa nyaman saat berada di telapak tangan. Dibandingkan S6 Edge yang cenderung tajam, ini menurut saya jauh lebih enak saat dipegang. Material kaca melengkung di kedua sisi serta rangka berbahan metal benar-benar bikin kesan mahal dari S7 Edge ini kelihatan. Tapi yang namanya material kaca, apalagi warna hitam, tentu gampang banget jadi magnet untuk sidik jari. Selain mudah kotor, kaca juga membuat perangkat ini jadi licin. Tapi bukan licin di tangan ya. Licin yang saya maksud di sini adalah saat diletakkan di suatu permukaan. Jadi misalnya kamu letakkan di atas tumpukan buku atau kertas dan semacamnya yang agak miring, S7 Edge ini bakal mudah banget bergeser. Fitur anti air dan debu dengan sertifikasi IP68 kembali hadir pada S7 Edge setelah menghilang pada seri tahun lalu. Jadi dengan kembalinya fitur ini, rasanya nggak perlu khawatir untuk menggunakan perangkat di dekat air. Samsung juga kembali menghadirkan slot microSD di samping slot nano SIM card yang juga bisa menjadi slot SIM card kedua. Jadi buat kamu yang merasa kehilangan opsi tambahan kapasitas penyimpanan di seri S6 tahun lalu, Samsung mendengar keluhan tersebut dan membawanya kembali. Bicara ukuran, S7 Edge ini emang nggak kecil. Ukuran layarnya 5,5 inci jadi lebih besar dari S6 Edge yang cuma 5,1 inch. Tapi meskipun lebih besar, S7 Edge ini masih cukup nyaman untuk saya gunakan dengan sebelah tangan saja. Mode One Hand Operation memang tersedia, tapi saya nggak suka dengan cara mengaktifkannya, yaitu dengan menekan tombol Home sebanyak 3 kali. Fitur Double Tap to Wake and Sleep tidak ada, tapi karena ada tombol Basic Home khas Samsung serta tombol power yang pas posisinya, jadi absennya fitur tersebut buat saya tidak jadi masalah. Letak tombol volumenya tetap ada di kiri atas, tapi lucunya saya merasa tombol tersebut lebih mudah saya jangkau ketimbang pada A3 2016 yang punya ukuran lebih kecil. Meskipun memang penyesuaian posisi di tangan tetap saya butuhkan. Fitur pemindai sidik jari juga masih ada di tombol Home untuk keamanan dan saya rasa untuk S7 Edge ini lebih cepat dan lebih akurat. Salah satu bagian favorit saya dari S7 Edge ini adalah layarnya. Resolusi memang tidak berubah, masih 2560x1440 di panel Super AMOLED yang selalu sukses menghadirkan warna dengan saturasi tinggi. Agak ketinggian sih emang, tapi tetap enak untuk lihat. Soal kualitas, layarnya rasanya nggak perlu dipertanyakan karena emang oke banget. Buat tonton video HD seperti Netflix atau YouTube tentunya asik. Buat sebagian orang yang terbiasa dengan layar konvensional, mungkin akan sedikit aneh pas lihat layarnya si S7 Edge ini karena pas nonton bagian atas sama bawah videonya itu melengkung karena layarnya tadi. Tapi hal ini tentunya cuma masalah kebiasaan aja. Namun dari layar ini bukan kualitas yang benar-benar saya suka, tapi bagaimana Samsung memanfaatkannya yang bikin saya kagum. Fitur favorit saya pada layar adalah Always On Display. Bukan hal baru sebenarnya karena LG V10 juga punya, cuma bedanya kalau di V10 layar nyala itu terpisah dari layar utama, sedangkan pada S7 Edge itu ada di layar utama. Saat menyala, fitur ini bisa diatur untuk menampilkan jam atau kalender yang disertai tampilan notifikasi missed call dan SMS. Bisa juga ada gambar sih, cuma menurut saya kurang penting aja. Sepintas emang kelihatan kayak gimmick, tapi setelah saya pakai cukup lama, secara nggak sadar saya jadi jarang banget nyalain HP untuk sekedar ngecek jam atau sisa baterai. Fitur ini juga otomatis mati ketika perangkat ada di dalam kantong atau ketika ponsel diletakkan terbalik seperti ini. Sayangnya, fitur ini belum mendukung untuk menampilkan notifikasi dari aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp misalnya. Tapi karena ini cuma masalah software, mungkin nanti akan ada update dari Samsung. Lalu apakah dengan layar menyala terus akan membuat baterai boros? Jawabannya enggak. Karena panelnya berbasis AMOLED, jadi yang nyala itu hanya pixel yang menampilkan jam saja, sedangkan warna hitamnya mati total. Jadi wajar kalau warna hitam pada panel AMOLED itu biasanya pekat banget. Lalu dengan nama perangkat yang ada sebutan Edge, tentu nggak lengkap kalau nggak ada fitur yang asik. Kalau setahun yang lalu pas review S6 Edge, pinggiran layar cuma ada People Edge untuk kontak. Kini pada S7 Edge ada juga sih di S6 Edge atau S6 Edge Plus yang udah update ke Marshmallow, Samsung udah nambahin banyak fitur baru. Ada Apps Edge untuk shortcut aplikasi, Task Edge untuk shortcut juga, namun lebih spesifik seperti mengaktifkan kamera depan untuk selfie atau nyalain stopwatch, dan tentunya tetap ada People Edge. Selain 3 jenis Edge tadi, masih ada pilihan lain yang bisa digunakan dan di-download seperti misalnya Yahoo Sport yang saya pakai untuk melihat skor pertandingan. Pengaturan Edge panelnya juga sekarang semakin leluasa. Letak di kiri atau kanan layar masih bisa diatur, tapi kini posisi atas dan bawah serta tingkat transparansinya bisa disesuaikan. Basis Android yang dipakai sudah Marshmallow dan tentu dengan kustomisasi TouchWiz.
Secara keseluruhan, saya sih sebenarnya semakin kesini semakin suka dengan TouchWiz, meskipun memang masih lebih senang sama stok Android. Tampilannya juga masih khas Samsung begitu. What the tengah malam gini? Tampilannya masih ya khas Samsung lah, begitu juga dengan software bawaannya, seperti S-Voice yang entah kenapa masih ada, S-Health yang entah kapan mau dipakai, S-Lime, nah ini oke karena dapat langganan 1 tahun gratis, plus Galaxy Gift yang banyak kritisannya. Nah yang terakhir ini sih saya suka. Ada juga fitur baru berupa Game Tools yang tentunya akan guna banget buat mereka yang suka main game. Lewat fitur ini kamu bisa matiin notifikasi supaya nggak ganggu pas main. Terus juga bisa ngunci tombol back dan menu supaya nggak tiba-tiba kepencet secara nggak sengaja. Bisa juga ngerekam sesi bermain kamu, cuma ini kenapa mesti ada foto sih? Ganggu banget dan nggak bisa dimatiin pula. Tapi overall, fitur ini sih asik dan keren. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa. Dengan dibekali spesifikasi kelas atas seperti prosesor octa-core Exynos 8890 dan RAM 4GB, performa yang bisa diberikan tentunya oke banget. Oh ya, untuk di Indonesia, S7 atau S7 Edge itu menggunakan prosesor Exynos, bukan Snapdragon 820. Jadi kalau misalnya ada S7 atau S7 Edge yang menggunakan Snapdragon, kemungkinan besar itu bukan produk resmi. Paling tidak yang saya tahu sampai video ini dibuat ya, seperti itu. Terus bagusan mana S7 dengan Exynos atau Snapdragon? Mungkin sebenarnya sama aja, tapi saya menemukan video yang cukup menarik dan linknya ada pada kolom deskripsi di bawah kalau kamu mau nonton. Oke, balik lagi ke S7 Edge saya ini. Selama dipakai kurang lebih 2 minggu, saya sih puas banget sama performanya. Mayoritas tugas yang saya berikan bisa dijalankan dengan baik dan cepat banget. Multitasking pun sama sekali nggak masalah. Adanya teknologi pendingin berupa heat pipe, jadi sebenarnya bukan liquid cooling karena ternyata nggak ada cairan apapun. Linknya ada pada kolom deskripsi bawah. Sukses bikin S7 Edge ini nggak panas. Anget sih iya, tapi nggak sampai overheat, jadi nggak sampai bikin nggak enak dipegang. Baterai 3600 mAh-nya juga terbukti awet banget dalam mendukung Samsung Galaxy S7 Edge. Selama pakai S7 Edge, saya nggak bisa ngabisin baterainya yang full 100% dari bangun tidur, pergi kerja, pulang, sampai tidur lagi. Satu-satunya kesempatan saya untuk ngabisin baterainya adalah ketika akhir pekan saat saya main game secara intensif banget. Screen on time ada di kisaran 4-5 jam dan itu udah oke banget mengingat spesifikasi tinggi yang dimiliki oleh ponsel ini. Terus dengan segala kelebihan yang saya sebutkan tadi, apa ponsel ini punya kelemahan? Tentu. Kekurangan pertama adalah kadangkala saya masih menemukan lag atau stutter kecil terutama di app drawer dan gallery. Karena terjadi di dua tempat ini, jadi besar kemungkinan ini adalah efek dari kustomisasi TouchWiz. Sebenarnya TouchWiz era sekarang ini jauh banget lebih bagus dibanding saat era Galaxy S5 atau sebelumnya. Tapi ya saya anggap ini sebagai proses pembelajaran aja sih dari Samsung karena emang selalu menjadi lebih baik. Mungkin nanti di S8 atau di Note 6 atau seri-seri flagship lainnya nggak akan ada lag lagi yang kayak gini. Terus kekurangan lain yang saya temukan adalah saat gaming. Mewujudkan? Bisa jadi. Tapi jangan salah ya, ini bukan berarti S7 Edge nggak bagus buat main game. Untuk dipakai main game, grafis ekstra keren semacam Vainglory, Breakneck, atau FIFA 16, S7 Edge ini lancar-lancar aja. Cuma setelah 15-20 menit ke atas, akan kelihatan kalau grafisnya itu jadi nggak semulus pas pertama kali main. Jadi kayak ada sedikit frame skip gitulah. Ternyata setelah baca-baca, emang ada hal seperti itu pada GPU-nya. Link artikelnya ada di bawah kalau kamu mau baca. Terus apakah masih enak dipakai main? Masih. Saya aja bisa main Vainglory 2 jam kok. Satu tambahan lagi, hal ini cuma terjadi untuk game dengan grafis yang ekstra tinggi. Kalau game casual kayak Clash Royale atau Clash of Clans, nggak akan ada masalah. Dan kekurangan terakhir, nggak lain dan nggak bukan, adalah speakernya. Ukurannya yang kecil dan letaknya yang tidak oke udah jadi poin minus buat saya. Hal tadi tambah lagi kalau dengar output yang dihasilkan. Lumayan kenceng sih, tapi nggak enak buat dengerin lagu. Headset bawaannya ini juga standar banget dan cuma enak buat ngangkat telepon karena ada mikrofon dan pengaturan volumenya. Selain itu sih nggak enak. Syukurnya saya punya ini dan cukup membantu, jadi saya nggak risau soal speakernya yang ada pada S7 Edge. Sekarang seperti biasa dan sudah pasti bagian yang paling ditunggu, yaitu kamera. Sebenarnya untuk bagian ini saya punya banyak hal yang mau disampaikan. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu saya sudah sempat rilis video yang mengulas soal kameranya si Galaxy S7 Edge. Keseluruhannya sih kameranya ini oke banget dan gampang dipakai. Buat kamu yang berminat tahu lebih banyak, langsung aja cek dengan klik link yang ada pada kolom deskripsi di bawah atau itu yang ada di pojok kiri atas. Akhir kata, apakah saya puas sama S7 Edge ini? Sejauh ini sih saya bisa bilang puas banget karena sudah dapat mendukung kebutuhan saya sehari-hari dan menjawab apa-apa saja yang saya inginkan dari sebuah smartphone.
Emang sih nggak bisa dibilang sempurna, tapi paling tidak sampai saat ini saya nggak menyesal sama sekali telah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk sebuah ponsel. Oke, mungkin itu dia review saya kali ini untuk Samsung Galaxy S7 Edge. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis dan mohon maaf kalau kepanjangan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan tentunya share video ini. Saya Putra Reza pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.